Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita The Apex of Dragon Mastery. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Bersamaan dengan hancurnya Divine Bond Clone, Xing Chen naik menjadi level 30. Abao naik ke level 11, Xiao Fei naik ke level 38, Xiao Ye naik ke level 40, dan Lu Fan naik ke level 44. Lu Fan pun menilai skill baru Abao benar-benar luar biasa. Lalu dari tumpukan tulang-tulang milik Divine Bond Clone, Pepper Doll mengarah ke sana dan ternyata Guhan berada di dalam tumpukan tersebut. Segera mereka pun kini berlari menuju Guhan. Qiu Qiu pun bertanya bagaimana keadaan Guhan sekarang. Han Jie pun meminta Lu Fan untuk membiarkan dirinya menjaga Guhan. Lu Fan pun menyebut bahwa tidak ada bahaya yang mengancam Guhan. Dia hanya sedang koma. Lu Fan pun menyebut bahwa Xiao Fei tidak bisa membangunkannya dari koma. Lu Fan pun meminta bibinya untuk merawat Guhan. Qiu Qiu juga menyayangkan hal ini. Dirinya mengganti profesinya menjadi Holy Light Judge. Jadi dirinya tidak bisa membantu Guhan. Han Jie pun meminta Qiu Qiu untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri. Han Jie pun meminta Qiu Qiu untuk datang membantunya memberi air. Kemudian di saat itu Lu Fan pun memperhatikan Abao dan bertanya apakah yang sedang Abao cari. Lalu saat Abao mendapatkan sebuah benda, Lu Fan pun menilai bahwa itu adalah Divine Bone Crystal. Tampaknya seperti esensi dewa kuno. Tetapi tidak sepenuhnya. Lu Fan pun segera mengambil item itu. Lu Fan pun mengatakan kalau saja itu adalah esensi, dia bisa mengembangkan Holy Dragon lagi. Mungkinkah dewa kuno Divine Bone tidak bisa sepenuhnya membentuk tulang tubuh itu sehingga dia tidak bisa membentuk esensi? Namun di saat itu Lu Fan pun menyadari bahwa ini bukan Divine Bone Crystal. Ini adalah sejenis kristal dewa kuno yang merupakan salah satu bahan yang dibutuhkan untuk Shadow Dragon King Contract. Segera Lu Fan meminta Xiaoman untuk cepat menggunakan skill apapun untuk mencuci benda ini. Xiaoman pun bertanya apakah Lu Fan memperlakukan dirinya seperti keran air. Lagi pula dirinya adalah kelas tersembunyi yang kuat. Lu Fan pun hanya tersenyum dan menyebut bahwa di sini tidak ada sumber air. Jadi dirinya harus merepotkan Xiaoman. Lalu tiba-tiba saat Divine Bone Crystal dicuci, benda itu menunjukkan reaksi. Lu Fan pun bertanya-tanya apa yang terjadi. Divine Bone Crystal retak dan menjadi Divine Bone Essence. Lalu di saat itu Lu Fan bergeser. Xiaoman pun bertanya apakah Lu Fan tidak perlu air lagi. Jika tidak, dirinya akan berhenti, karena itu benar-benar menghabiskan mananya. Lalu Lu Fan sendiri menilai ini adalah hal yang bagus. Kristalnya masih berfungsi. Lu Fan pun sempat khawatir kristal ini tidak bisa dipakai lagi sebagai material. Sebuah esensi yang bermuatan ini, apakah produk yang setengah jadi ini masih dapat mengembangkan The Fallen Corpse Holy Dragon? Segera Lu Fan meminta Xiao Fei untuk mensummon Holy Dragon. Dengan cepat Xiao Fei mengaktifkan skill Natural Assimilation dan memanggil Holy Dragon. Lu Fan pun segera melempar esensi itu kepada Holy Dragon untuk segera menelannya. Dan saat esensi itu ditelan, Holy Dragon pun seketika menunjukkan aura kekuatannya. Lu Fan yang melihat lonjakan energi dari Holy Dragon menilai ini bekerja. Dan Holy Dragon akan segera berevolusi.
Namun tiba-tiba lonjakan energi Holy Dragon tiba-tiba berhenti. Dan Holy Dragon nyatanya tidak berevolusi. Segera Lufan memeriksa status dari Holy Dragon dan mendapati bahwa esensi yang tidak terisi sebenarnya tidaklah cukup. Tetapi bahkan tanpa berevolusi, Holy Dragon mendapatkan skill baru. Dan skill itu adalah Divine Bond Fusion. Dan dikatakan bahwa skill ini dapat menyerap 1% atribut. Tetapi dengan penguasaan pengendalian mayat yang jatuh, mengubah boneka tanpa batas berarti pertumbuhan yang tidak terbatas. Di antara semua yang dipanggil, yang paling cocok untuk diserap adalah 15 prajurit iblis dari kelompok itu. Dan Lufan pun merasa bahwa sekarang saatnya memanggil mereka kembali. Para demon 9 alam dan 5 pahlawan pertahanan negara harus tetap tinggal. Biarkan mereka terus menghancurkan negara Taiki. Lalu Han Jie pun memanggil semua orang untuk mendekat karena Guhan sudah sadar. Mereka pun bertanya bagaimana perasaan Guhan saat ini. Guhan yang masih belum sadar sepenuhnya menyebut bahwa musuh datang menyerang. Dengan cepat Guhan meminta mereka untuk segera kembali ke negara naga. Camp mereka diserang oleh negara Taiki. Lufan pun seketika meminta Guhan untuk tenang. Guhan sudah aman sekarang. Xiaoman pun memberitahu Guhan bahwa Lufan sudah mengurus mereka. Guhan pun merasa lega mendengarnya. Qiu Qiu pun menyebut bahwa mereka sudah lama mencari Guhan dan syukurnya Guhan masih selamat. Setelahnya, Qiu Qiu pun bertanya kepada Lufan bisakah mereka kembali ke negara naga. Apakah mereka akan menuju ke perbatasan selanjutnya? Jiang Ying pun khawatir ini akan sulit. Masih ada legion negara Taiki yang menunggu mereka. Lufan pun meminta mereka untuk tidak khawatir. Mereka hanya perlu mengikuti dirinya. Besok mereka bisa meninggalkan negara Taiki tanpa khawatir. 6 jam kemudian di negara Taiki di kota Tensu, Lufan dan yang lainnya pun menyusuri jalan kota dengan melakukan penyamaran serta mengendap-endap. Di saat situasi agak aman, Lufan pun meminta mereka semua untuk keluar. Dan kini berjalan menuju sebuah love hotel. Qiu Qiu pun malu dengan hal ini dan bertanya mengapa mereka datang ke sini. Guhan pun seketika meminta maaf karena menyeret mereka semua dalam hal ini. Lufan pun meminta mereka untuk melakukan hal ini untuk saat ini. Kota ini dalam kondisi lockdown. Hanya jalan ini yang masih terbuka. Qiu Qiu dengan rasa malunya menyebut bahwa meskipun kecil kemungkinannya untuk terekspos, tetapi mereka langsung menyusup ke ibu kota negara Taiki ini sungguh tidak masuk akal. Sedangkan Xiaoman sendiri merasa bersemangat terbang jauh-jauh ke sini begitu cepat. Rasanya luar biasa. Bone Dragon Clone itu pada dasarnya adalah pesawat jet. Mereka bahkan bisa mengendarinya kembali ke negara naga. Qiu Qiu pun menyebut meskipun untuk menghindari deteksi, mereka beralih berjalan kaki sejauh belasan kilometer. Dirinya masih sedikit khawatir. Lufan sendiri menilai bahwa The Bone Clone memang luar biasa. Holy Dragon mampu mengubahnya menjadi bonekanya, menggunakan Divine Bond Fusion untuk menyerap semua prajurit demon. Sekarang tubuh dewa kuno berada di bawah kendalinya. Tidak hanya skillnya, bahkan cukup besar untuk dikendarai oleh tim beranggotakan 20 orang. Lalu di saat Lufan terus berpikir, Han Jie menegur Lufan. Han Jie pun bertanya bagaimana sebaiknya mereka menata ruangnya. Pelayan hotel pun mengatakan dengan pengamanan seketat ini masih saja bawa banyak gadis. Benar-benar membuka mata dirinya. Lufan pun seketika mendekat dan memesan 3 kamar dan keluar sebelum besok malam. Namun di saat itu pelayan hotel pun memperhatikan Lufan dengan teliti dan menegur Lufan. Pelayan hotel pikir dirinya pernah melihat Lufan sebelumnya. Lalu di saat yang sama sebuah berita menyebut bahwa pemerintah Jin telah resmi mengeluarkan perintah pencarian untuk Lufan. Perwakilan negara naga di ujian nasional. Pemerintah Jin mengkonfirmasi tanggung jawab utama atas serangan teroris ini. Namun di saat pelayan hotel berpaling menyaksikan berita mengenai Lufan telah berganti dengan berita lain. Pelayan hotel pun seketika menyebut bahwa mungkin dirinya salah ingat dan segera menyerahkan kunci kamarnya kepada Lufan. Kemudian Lufan pun menyerahkan kunci kamar kepada Jian Ying untuk membawa semua orang ke kamarnya untuk beristirahat. Jiang Ying pun bertanya apakah Lufan ingin pergi keluar. Lufan pun membenarkan hal itu. Dirinya ingin keluar dan mengamati aksi keluarga Jin. Lalu Han Jie pun bertanya kepada Guhan bagaimana keadaannya sekarang. Guhan pun meminta Han Jie untuk tidak khawatir.
Dirinya baik-baik saja. Sedangkan Sioman kembali menggoda QQ dan memintanya untuk melihat sebuah gambar di dinding. QQ pun seketika bereaksi malu dengan hal itu. Lalu Lufan pun mengatakan bahwa dirinya akan kembali malam ini atau besok pagi selambat-lambatnya. Sementara itu dirinya akan meninggalkan semua orang dalam pengawasan Jian Ying. Jiang Ying pun mengerti dan meminta Lufan untuk berhati-hati. Lufan pun meminta Jian Ying untuk tidak khawatir, semuanya akan berakhir malam ini. Lalu QQ yang memperhatikan hal ini mengkhawatirkan Lufan. Jiang Ying pun meminta QQ untuk tidak khawatir. Lufan akan segera kembali. Sedangkan pelayan hotel pun menilai bahwa Lufan yang dikelilingi wanita-wanita cantik patut diirikan. Kemudian malamnya di depan mansion Jin dari negara Taiki. Para penjaga terlihat sedang berjaga di depan mansion. Para penjaga pun tidak menyangka semua pahlawan yang melindungi negara akan berbalik melawan negaranya. Dan pasukan di kota pergi ke Forest of Divine Valley untuk menjadi bala bantuan. Namun penjaga lain meminta mereka untuk berhenti mengeluh. Lebih baik bagi mereka untuk tinggal di Jin Mansion daripada mati di garis depan. Namun nyatanya di saat yang bersamaan tiba-tiba sebuah ledakan terjadi di depan mansion keluarga Jin. Dan ini menarik perhatian para penjaga. Para penjaga pun kaget melihat Demon 9 Alam telah muncul di ibu kota Tensu. Segera para penjaga mendukung pasukan lain untuk menghentikannya. Dan salah satu dari Demon 9 Alam berlari menuju mansion keluarga Jin. Para pasukan pun menyebut ini situasi yang buruk. Pasukan mereka adalah satu-satunya yang tersisa di kota ini. Lalu di saat itu seseorang datang dan meminta penjaga untuk segera pergi. Para senior di rumah Jin masih membicarakan banyak hal. Tapi dirinya ada di sini. Diketahui wanita ini adalah Jin Xiuyan, mantan pengawal istana Jin. Penjaga pun mengerti dan akan menyerahkannya kepada Jin Xiuyan. Penjaga pun segera memberitahu para pasukan lain untuk kembali ke kota untuk pertahanan. Sedangkan Jin Xiuyan bersiap melawan Demon 9 Alam. Namun di saat itu Lufan pun tiba-tiba melompat masuk ke depan mansion Jin. Jin Xiuyan mengatakan bahwa sekarang hanya mereka yang tersisa. Dan menyebut Lufan sebagai tikus kecil yang berani menyelinap masuk. Lufan pun hanya pasrah karena ketahuan. Namun meski demikian, Jin Xiuyan sendirian tidak akan bisa menghentikan dirinya. Kemudian saat ini di kantor mansion Jin. Saat ini Jin Jaian sedang berbicara dengan seorang pria. Pria itu pun bertanya apakah Jin Jaian berpikir dirinya tidak cukup baik. Jin Jaian pun mengatakan meskipun dia dan Jin Jaisi berasal dari keluarga yang sama, akan terlalu terburu-buru jika mengusulkan agar mereka menyerahkan mansion Jin kepadanya hanya dengan membunuh Lufan. Terlebih lagi pria ini tidak mengenal Lufan bahkan Jin Jaisi. Diketahui pria ini adalah Jin Xingxing, mantan pengawal istana Jin. Jin Xingxing pun menyebut Jin Jaian berbicara terlalu banyak. Tidakkah Jin Jaian pikir dirinya tidak cukup baik? Jin Jaian bagaikan raja. Jin Jaian menghalanginya mencapai puncak hanya karena dirinya bukan kelas abis. Jin Jaian pun mengingat kembali saat Jin Xingxing dikeluarkan dari pengawal kerajaan oleh Jin Jaisi. Dia terlihat sangat pengecut. Jin Jaian pun tidak peduli sama sekali. Dirinya tidak menyangka Jin Xingxing akan datang kepadanya saat dirinya sedang mencari pahlawan baru untuk melindungi negara. Jin Jaian pun merasa bahwa dirinya tidak boleh membiarkan Jin Xingxing membuat Lufan khawatir dan mengacaukan rencananya untuk menguasai mansion Jin. Jin Xingxing pun menyebut bahwa kelas abis hanya kuat di luar tetapi lemah di dalam. Jin Xingxing bertanya apakah Lufan kuat atau tidak. Dirinya perlu menemuinya secara langsung sebelum dapat membuat kesimpulan akhir. Jin Jaian pun menyayangkan hal ini. Jin Xingxing tidak menggarisbawahi seberapa kuat Lufan. Jin Xingxing tidak akan bisa menanganinya sendirian dan meminta Jin Xingxing untuk pergi dari sini. Namun Jin Xingxing pun bertanya siapa yang bilang dirinya sendirian. Dirinya membawa seorang ahli yang cantik bersama dirinya. Lalu di saat itu perhatian mereka pun teralih dengan situasi di luar mansion, di mana saat ini Demon 9 Alam menghancurkan kota. Jin Jaian pun menyebut ini sudah berakhir. Lufan muncul begitu cepat, sedangkan Jin Xingxing pun kaget Demon 9 Alam menyerang kota. Jin Jaian pun menyebut ini sudah terlambat. Dirinya setuju dengan permintaan Jin Xingxing dan biarkan ahli Jin Xingxing yang pergi. Namun Jin Xingxing menyebut bahwa dirinya sedang berbicara tentang pertarungan dengan Lufan.
Ini adalah Demon 9 Alam dan di saat yang sama Jin Xiuyan terlempar ke ruang kantor Jin. Dan hal ini pun membuat Jin Qingsing kaget dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Lu Fan pun seketika merespon hal ini dan bertanya soal bertarung dengan dirinya. Lu Fan pun akan memuaskan Jin Qingsing. Dirinya hanya menggunakan satu gerakan dan satu pedang. Lu Fan pun bertanya mengenai pendapat Jin Qingsing sendiri. Lalu Jin Jayaan pun bertanya mengapa Lu Fan ada di sini. Jin Jayaan pun meminta Jin Qingsing untuk cepat bergerak serta bertanya di manakah semangat Jin Qingsing tadi. Jin Qingsing pun masih kaget dengan keadaan Jin Xiuyan. Dia adalah yang terkuat di antara pengawal kerajaan. Lu Fan pun tidak menyangka ada keluarga Jin lainnya. Lu Fan pun menilai ini hal yang bagus. Dirinya akan menunjukkan trik ini kepada mereka dan seketika Lu Fan memanggil God Blonde Clone dan akibat kehadiran God Blonde Clone, kantor Mansion Jin seketika hancur dan ini berdampak kepada Jin Jayaan. Begitu juga dengan Jin Qingsing yang mati seketika. Jin Jayaan yang menilai situasinya buruk segera mengambil sebuah gulungan. Jin Jayaan pun menyebut bahwa dirinya tidak boleh mati di sini. Rencananya belum selesai. Mansion Jin akan segera menjadi miliknya. Di saat Jin Jayaan ingin menggunakan teleportation scroll, di saat itu juga pedang Lu Fan menghancurkan gulungan itu. Dan Lu Fan menyebut bahwa dirinya akan meninggalkan pedang ini untuk Jin Jayaan. Dan untuk episode selanjutnya tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.